Dean James berada di puncak pasar transfer. Siapkah menjemput bintang baru timnas Indonesia? Erick Thohir bocorkan alasan Malaysia tolak undangan timnas Indonesia. Kena mental usai dituntut menang di 2 laga terakhir, skuad Cina alami stres berat jelang lawan timnas Indonesia. Kata Mace Hilgers, bisa kembali perkuat timnas Indonesia untuk lawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Simon Tahamata bisa bawa Adrian Wibowo bela timnas Indonesia. Ada Liga 2 yang harus dilirik, legenda Papua sarankan Patrick Kluivert pantau. Ramai rumah kiek untuk ke timnas Indonesia lagi. Dean James berada di puncak pasar transfer. Siapkah menjemput bintang baru timnas Indonesia? Dalam dunia sepak bola, nilai pasar pemain menjadi salah satu indikator penting yang mencerminkan performa dan potensi mereka di mata klub maupun penggemar. Update terbaru dari akun Nusantara.Bowlers menunjukkan perubahan signifikan dalam nilai pasar beberapa pemain timnas Indonesia dan pemain keturunan yang berkiprah di Eropa. Dean James mencatat kenaikan nilai pasar yang cukup drastis, melonjak dari 17,38 miliar rupiah menjadi 31,29 miliar rupiah, menandakan peningkatan performa dan daya tariknya di pasar transfer. Sementara itu, Eliano Reinders juga mengalami kenaikan nilai pasar meski tidak sebesar Dean, dari 9,56 miliar menjadi 10,43 miliar rupiah. Di sisi lain, beberapa pemain seperti Tom Hay, Mace Hilgers, dan Ole Romeni mengalami penurunan nilai pasar yang bisa jadi dipengaruhi oleh faktor performa, cedera, atau minimnya menit bermain di klub masing-masing. Calvin Verdong menjadi satu-satunya pemain yang nilai pasarnya stabil, tidak mengalami kenaikan maupun penurunan, menunjukkan posisi yang cukup stabil di mata pasar. Dean James menjadi sorotan utama dalam update nilai pasar kali ini dengan kenaikan yang hampir 2 kali lipat. Kenaikan ini bisa jadi mencerminkan performa impresif yang ditunjukkannya dalam beberapa pertandingan terakhir, baik di level klub maupun timnas Indonesia. Pemain muda ini menunjukkan perkembangan yang signifikan, yang membuatnya semakin diminati oleh klub-klub Eropa. Nilai pasar yang meningkat tajam juga menandakan bahwa Dean James mulai dianggap sebagai aset berharga yang potensial untuk masa depan sepak bola Indonesia. Kenaikan nilai pasar ini tentu menjadi kabar positif, baik bagi pemain maupun timnas yang mengandalkan kontribusinya. Erick Thohir bocorkan alasan Malaysia tolak undangan timnas Indonesia. Namun rencana ini tidak berjalan karena Harimau Malaya menolak ajakan tersebut. Tentunya ini membuat Indonesia harus mencari lawan uji coba untuk bulan September mendatang. Tepatnya saat mereka sudah selesai bertugas di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, pasukan Patrick Kluivert masih memiliki 2 laga terakhir untuk bulan Juni melawan Cina dan Jepang. Erick Thohir menjelaskan bahwa pertemuan antara timnas Indonesia dan Malaysia di level senior sudah lama terjadi. Pertemuan terakhir terjadi pada Piala AFF 2020 dengan kemenangan Indonesia dengan skor 1-4. Sebagai negara tetangga, tentu Indonesia ingin mengajak laga uji coba untuk sama-sama melihat sejauh mana perkembangan kedua negara. Memang kita sudah lama tidak melawan Malaysia. Sudah kangen bertemu dengan Malaysia, kata Erick Thohir. Salah satu opsi yang bisa diambil adalah menggelar laga uji coba pada September nanti. Sejauh ini baru Kuwait dan Lebanon yang menerima tawaran dari skuad Garuda. Malaysia menjadi tim yang menolak undangan dari PSSI untuk pertandingan ini. Hal tersebut membuat PSSI masih mencari opsi terbaik karena timnas butuh lawan untuk mengisi kekosongan jadwal. Memang salah satunya saat ada jendela. Kesempatan untuk FIFA Matchday September kan kita mengundang Malaysia juga. Sebelum kita memastikan ada Kuwait dan Lebanon, lanjutnya, Erick sebenarnya belum menerima alasan Harimau Malaya menolak undangan tersebut. Namun, dia yakini Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) memiliki pertimbangan tersendiri. Apalagi mereka baru kedatangan pelatih baru dan masih butuh waktu untuk mengenal semua pemainnya. Langsung terjun ke pertandingan bertensi tinggi seperti melawan Indonesia akan menjadi tantangan yang menyulitkan.
Namun mungkin tim senior Malaysia ada pertimbangan lain, tutupnya. Kena mental usai dituntut menang di 2 laga terakhir, skuad Cina alami stres berat jelang lawan timnas Indonesia. Cina bakal melakoni 2 laga krusial di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim negeri tirai bambu itu bakal bertandang lebih dahulu ke markas timnas Indonesia. Laga tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno 5 hari kemudian. Tim asuhan Branko Ivankovic bakal menjamu Bahrain di kandang sendiri. Cina saat ini berada di peringkat terbawah. Mereka hanya mengoleksi 6 poin dari 8 pertandingan. Laga lawan timnas Indonesia dan Bahrain jelas krusial bagi Cina. Cina diwajibkan untuk bisa amankan kemenangan atas timnas Indonesia dan Bahrain. Kalah di 1 laga saja bisa mengakhiri mimpi Cina ke Piala Dunia 2026. Mereka harus menang di markas timnas Indonesia andai ingin memperlebar asa menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tekanan dari publik dalam negeri jelas memuncak jelang laga krusial. Skuad Cina dikabarkan mengalami rasa tegang luar biasa sebelum duel lawan timnas Indonesia. Kondisi tersebut disampaikan oleh pemain senior China, Li Lei. Ada ketegangan seperti ini di setiap pertandingan, terutama sekarang, kata Li Lei dikutip superbowl.id dari 163.com. Karena hanya ada 2 pertandingan tersisa, ujarnya. Tim pelatih dikabarkan telah melakukan perbaikan mental luar biasa untuk mengatasi tekanan yang dialami Li Lei dan kawan lawan. Para pemain senior yang tinggal berpartisipasi pada edisi 2026 dituntut untuk bisa memberi motivasi kepada pemain muda. Mereka juga diperlukan untuk mengatasi stres yang dialami para pemain muda di lapangan nantinya. Semua orang tahu bahwa jika kami kalah dalam pertandingan tandang ini, kami akan tersingkir. Pelatih telah melakukan beberapa tugas untuk menghilangkan stres kami. Ada tekanan dalam setiap permainan, terutama bagi pemain yang lebih tua seperti kami. Ini mungkin terakhir kalinya kami berpartisipasi dalam kualifikasi Piala Dunia. Kami juga ingin memotivasi para pemain muda dan melepaskan ketegangan mereka, ujarnya. Pasang target tinggi, Erick Thohir. Minta Timnas U23 Indonesia juara Piala AFF U23 2025. Ajang ini akan digelar pada 15 hingga 31 Juli mendatang di Indonesia. 2 venue sudah dipilih yakni di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Stadion Patriot Candrabhaga. Menjadi tuan rumah, Garuda Muda memang target untuk menjadi juara di ajang ini. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menjelaskan bahwa Piala AFF akan jadi debut untuk Gerard Vandenberg. Turnamen ini menjadi pemanasan sebelum bertarung di kualifikasi Piala U23 2026 mendatang. Tentunya, sang pelatih akan berusaha menemukan komposisi tim yang cocok untuk ajang mendatang. Ini pemanasan yang bagus bagi timnas U23 dan juga pelatih Gerard Vandenberg, kata Erick Thohir. Laga menarik akan tersaji saat Indonesia bertarung melawan Malaysia. Sama-sama berada di grup A, laga kedua tim akan digelar di SUGBK. Menurutnya, ini jadi momen penting karena mereka sudah sama-sama berkembang. Uji coba di level senior gagal terjadi karena Harimau Malaya menolak undangan dari PSSI. Apalagi kita satu grup dengan Malaysia. Sudah kangen ketemu tim negeri jiran itu. Cukup lama kita tidak bertanding lawan Malaysia. Pastikan stadion GBK harus penuh. Filipina juga tim yang bagus, terangnya. Erick memastikan Garuda Muda akan membawa target tinggi di Piala AFF U23 2025. Mereka diharapkan bisa membawa pulang gelar juara dari turnamen tersebut. Tentunya ini jadi tambahan motivasi karena pada edisi sebelumnya Indonesia hanya keluar sebagai runner-up turnamen. Selain itu, Piala AFF akan jadi momentum untuk persiapan karena mereka ingin lolos ke Piala Asia mendatang. Targetnya di AFF U23 ini adalah juara. Apalagi 2 tahun lalu kita jadi finalis. Ini juga kesempatan baik bagi pelatih dan para pemain bertanding di 2 turnamen penting yang jaraknya berdekatan.
Terlebih sasaran di kualifikasi Piala Asia U23, kita harus juga lolos untuk mengulang prestasi jadi semifinalis Piala Asia U23 2024 di Qatar lalu, ujarnya. Kata Mace Hilgers, bisa kembali perkuat timnas Indonesia untuk lawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mace Hilgers telah tiba di Bali pada 28 Mei lalu. Hilgers membagikan momen latihan bersama timnas Indonesia melalui Instagramnya. Ia mengaku bersyukur bisa kembali bersama pemain-pemain timnas Indonesia lainnya. Bersyukur bisa kembali berdiri berdampingan dengan saudara-saudaraku, tulis Mace Hilgers. Pemain FC Twente itu bertekad memberikan jasanya untuk Merah Putih. Bersama-sama, kita berjuang demi bendera. Diberkati tak terlukiskan, tulis Hilgers. Mace Hilgers akan menjadi salah satu kekuatan lini belakang timnas Indonesia. Patrick Kluivert memanggil 4 pemain bertahan lainnya seperti Justin Hubner, Jay Itzes, Jordi Amat, dan Rizky Ridho. Mace Hilgers pada pertandingan 25 Maret 2025 absen melawan Bahrain di SUGBK karena cedera. Pemain 24 tahun itu mendapat cedera saat timnas Indonesia kalah 1-5 dari Australia di Sydney pada 20 Maret 2025. Ia ditarik keluar pada menit ke-60 lalu digantikan oleh Sandy Walsh. Sejauh ini, Hilgers baru mencatatkan 3 caps di timnas Indonesia. Sementara itu, timnas Indonesia membutuhkan kemenangan atas Cina dan Jepang untuk peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini timnas Indonesia di posisi keempat dengan 9 poin. 2 tim teratas lolos langsung ke Piala Dunia 2026. 1 slot itu sudah diamankan Jepang, tersisa 1 tiket via runner-up. Tim yang finish di peringkat ketiga dan keempat akan bermain di putaran keempat untuk meraih sisa tiket. Simon Tahamata bisa bawa Adrian Wibowo bela timnas Indonesia, legenda Ajax. Jadi pimpinan scouting squad Garuda yang bikin 3 zona. Tugas buat Simon Tahamata ada memonitor talenta yang diaspora yang ada di luar negeri. Erick Thohir menyinggung nama Adrian Wibowo yang saat ini membela Los Angeles FC di MLS. Termasuk nanti stage berikutnya memapping diaspora kita yang ada di misalnya Belanda, Eropa, atau di Amerika, ujarnya. Karena sekarang sudah ada pemain sepak bola kita dari Amerika. Di timnas putri ada 2, Sydney Hooper umur 18 tahun sekarang, ada Katarina Stalin umur 16 tahun. Saya tidak tahu Adrian Wibowo yang main di LAFC ingin main di Merah Putih, saya tidak tahu, namanya kan Wibowo. Kita lihat apakah mau? Nah, jadi kita nanti coba tim scouting yang prima. Dan saya kembali sudah bilang ke Om Simon, tidak ada pemain titipan. Imbuhnya, Adrian Wibowo sendiri dalam wawancara terkini menyatakan bangga memiliki garis keturunan campuran Indonesia, Amerika Serikat. Saya pikir kesempatan ini adalah sangat bagus, ujar Adrian. Itu menunjukkan warisan kami? Bagi saya, menjadi pemain Indonesia Amerika pertama yang bermain... PSSI hormati keputusan Elkan Bagot. Erick Thohir minta supporter timnas Indonesia tidak menghakimi. Timnas Indonesia bakal menghadapi Cina dan Jepang di 2 laga pamungkas kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut bakal digelar pada 5 dan 10 Juni 2025. Elkan Bagot sejatinya sudah dapat panggilan ke skuad timnas Indonesia. Namun, bek 22 tahun tersebut menolak panggilan ke skuad timnas Indonesia. Konfirmasi pertama soal penolakan Elkan Bagot disampaikan oleh Patrick Kluivert selaku pelatih timnas Indonesia. Saat itu, pelatih asal Belanda tersebut mengakui bahwa pemain berdarah Indonesia-Inggris tersebut menolak panggilan tim nasional demi mengamankan tempat utama di Blackpool. Pasalnya, Divisi 3 Liga Inggris tidak mengenal libur FIFA Matchday.
Diketahui bahwa Elkan Baggett menolak panggilan ke skuad Garuda dalam 2 jendela internasional terakhir, yaitu Maret dan Juni 2025. Karena itu, dirinya harus berjuang keras demi memperebutkan tempat utama. Soal Elkan Baggett, saya sudah bicara dengannya sebelum laga kualifikasi lawan Australia dan Bahrain, ujarnya. Dan dia bilang dia takut kehilangan posisi di klub tempat dia bermain. Jadi, dia memilih untuk tidak dipanggil. Itulah mengapa saya memilih tidak memanggil. Dan sekarang sudah ada pemain di posisinya yang tampil baik. Dan mereka juga punya kesempatan untuk membuktikan diri bahwa mereka mampu bermain di Timnas Indonesia, tambahnya. Erick Thohir menghormati sepenuhnya keputusan Elkan Baggett. Orang nomor 1 di PSSI tersebut meminta supporter Timnas Indonesia untuk tidak menghakimi pemain kelahiran Bangkok itu. Nggak gini loh, bahwa masing-masing pemain kan punya pilihan, ujar Erick Thohir. Ketika Elkan Baggett memprioritaskan tentu pribadi dan klubnya, kita nggak boleh juga nyinyir. Nggak boleh zalim ya, nggak boleh memojokkan dia. Kenapa? Elkan juga pernah berjuang, pernah berjasa atas tim nasional kita. Ya, biarkan mereka berkarir gitu. Nanti, kalau memang suatu hari dia ingin kembali, tetapi juga tim kepelatihan kita mau menerima, ya mau menerima, saya apresiasi sama Patrick Kluivert yang langsung telepon. Ya, tetapi tentu ada pilihan nggak apa-apa. Dan saya mohon tadi, para netizen supporter ketika ada pilihan-pilihan seperti ini, jangan juga pemain kita sendiri dibully, kasihan ya. Kan itu masing-masing punya pilihan pribadi gitu. Tutupnya. Ada Liga 2 yang harus dilirik, legenda Papua sarankan Patrick Kluivert pantau. Ramai rumah kiek untuk ke Timnas Indonesia lagi. Legenda sepak bola Papua, Errol Iba meminta pelatih Timnas Indonesia saat ini juga Patrick Kluivert juga memantau Liga 2. Tak ada perwakilan Liga 2 di Timnas Indonesia yang diasuh oleh Patrick Kluivert saat ini. Padahal menurut legenda sepak bola Papua, Errol Iba, banyak talenta-talenta di Liga 2 yang bisa bersaing di Timnas Indonesia. Ia mencontohkan ramai rumah kiek yang bermain di Persipura Jayapura masih layak bersaing untuk berkostum merah putih. Ramai rumah kiek tampil istimewa sepanjang membawa Persipura Jayapura bertahan di Liga 2 2025. Ia menjadi top skorer dengan 11 gol dan 4 assist dalam 12 laga di kasta kedua. Catatan bagus ramai rumah kiek tidak terpantau oleh tim kepelatihan Timnas Indonesia karena memang tidak DA yang memantau Liga 2 ini karena sudah rampung. Kedepan, Errol Iba mengharapkan tim kepelatihan Timnas Indonesia memantau Liga 2 juga, agar para pemainnya diberi kesempatan membela Timnas Indonesia. Kalau bisa, pelatih mungkin sekali-sekali bisa lihat ramai rumah kiek. Kata Errol Iba, dilansir bolasport.com dari YouTube Akmal Marhali dalam program Bicara Bola. Walaupun saat ini bermain di Liga 2, dia punya kemampuan untuk bersaing. Tapi masalahnya dia masih di Liga 2. Pelatih jarang sekali lirik pemain-pemain di Liga 2. Kalau mau dilirik, ya minimal main di Liga 1. Tambahnya, ramai rumah kiek terakhir kali membela Timnas U24 Indonesia di bawah asuhan Indras Jafri. Saat ini perwakilan Papua di Timnas Indonesia ada Yaakob Sayuri, Yance Sayuri, serta Ricky Kambuaya. Timnas Indonesia memerlukan putra-putra Papua terbaik lagi yang bisa dilirik Patrick Kluivert. Harapan saya ada pemain-pemain Papua lain yang bisa dilirik, kata pria yang kini berstatus asisten pelatih PSBS Biak itu. Terima kasih kepada Ricky yang bisa menunjukkan kemampuan ketika diberikan kesempatan bermain dan membuka pintu bagi Yaakob dan Yance Sayuri. Tambahnya, sementara itu, saat ini Timnas Indonesia dalam pemusatan latihan Pometice di Bali untuk persiapan 2 laga krusial, kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga lawan Cina dan Jepang. Patrick Kluivert telah memanggil 32 nama pemain untuk nantinya dikerucutkan jadi 23 pemain yang didaftarkan setiap laga. Kadek Arel tak sabar bela Timnas U23 Indonesia hadapi Malaysia di ASEAN Cup U
23-2025 bersama pelatih baru. Skuad Garuda Muda bergabung bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam di Grup A. Ajang 2 tahunan ini bakal bergulir pada 15-29 Juli 2025 di Jakarta dan Bekasi. Dalam drawing ASEAN Cup U23 2025 tersebut dihadiri langsung oleh Presiden AFF Maijen, Kiev Sameth, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dan M. Wisnu Trihanggodo, selaku Executive Vice President Bank Mandiri. Selain itu, Kadek Arel juga turut mendampingi mereka dalam drawing ini. Pemain timnas U23 Indonesia ini setelah turut proses drawing ini mengaku antusias menghadapi ajang 2 tahunan ini. Melihat hasil ini, Kadek Arel mengaku optimistis timnas U23 Indonesia bakal mampu bersaing di ASEAN Cup U23 2025 ini. Pemain berusia 20 tahun tersebut sangat antusias untuk bisa menghadapi Malaysia. Pasalnya, tim Merah Putih sudah lama tak bertemu dengan Malaysia. Untuk itu, ia mengaku tak sabar untuk bisa tampil di ASEAN Cup U23 2025 ini. Kadek Arel pun berharap skuad Garuda Muda bisa meraih gelar juara di ASEAN Cup U23 2025. Sangat menarik melihat hasil drawing, apalagi bertemu Malaysia di penyisihan Grup A, ujar Kadek Arel. Saya sudah tidak sabar untuk bermain di ASEAN Cup U23 2025 dan semoga menjadi juara di ajang ini, ucapnya. Lebih lanjut, Kadek Arel mengatakan bahwa ini bisa menjadi ajang pemanasan buat timnas U23 Indonesia. Apalagi tim Merah Putih akan menghadapi banyak agenda pada tahun 2025. Skuad Garuda Muda dijadwalkan akan menghadapi ASEAN Cup U23 2025, kemudian tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang bergulir pada September 2025. Setelah itu, timnas U23 Indonesia juga bakal tampil di SEA Games 2025 yang direncanakan berlangsung pada November mendatang. Untuk itu, Kadek Arel menilai bahwa ini bisa menjadi pemanasan buat timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Gerald van den Burg. Apalagi Gerald van den Burg belum lama ini telah ditunjuk sebagai pelatih anyar, sehingga belum pernah memimpin langsung timnas U23 Indonesia. Bahkan, ajang ASEAN Cup U23 2025 ini akan menjadi pertandingan debut buat Gerald van den Burg. Kadek mengaku tak sabar beraksi dengan timnas U23 Indonesia. Ini pemanasan yang bagus bagi timnas U23 Indonesia dan juga pelatih Gerald van den Burg, kata Kadek Arel. Apalagi kita satu grup dengan Malaysia, sudah kangen ketemu tim negeri jiran itu. Cukup lama kita tidak bertanding lawan Malaysia dan pastikan stadion GBK harus penuh. Filipina juga tim yang bagus, tuturnya. Waktu tersisa tinggal seminggu, Patrick Kluivert optimis timnas Indonesia bisa taklukan Cina di GBK. Timnas Indonesia kini hanya memiliki waktu 1 minggu untuk mematangkan persiapan menghadapi Cina dalam laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, itu dipandang sebagai penentu nasib skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi, sekaligus momentum untuk membuktikan kemajuan sepak bola nasional di mata Asia. Pelatih Patrick Kluivert menegaskan bahwa seluruh elemen tim sudah bekerja keras sejak pemusatan latihan dimulai beberapa hari yang lalu. Tentu Cina adalah tim yang bagus. Kami tidak pernah meremehkan lawan, kata Kluivert dalam sesi wawancara resmi saat TC di Bali. Ia menambahkan, tapi di sini sebagai pelatih, tentu fokus tim saya adalah yang utama dan saya tidak ingin memikirkan lebih tentang lawan. Kekuatan tim saya adalah yang paling penting. Keyakinan Kluivert bukan tanpa alasan. Dalam beberapa bulan terakhir, lini pertahanan Garuda menunjukkan peningkatan signifikan, sementara sektor serang mulai menemukan chemistry antar pemain. Jay Itzes akan memimpin barisan belakang dengan kemampuan berduelnya, sedangkan kecepatan Marcelino Ferdinand di sayap kanan bisa menjadi lalu lintas bola menuju garis pertahanan lawan. Di lini tengah, duet Tom Hey dan Joey Pelupesi akan diproyeksikan bisa bekerja sama untuk menghubungkan pertahanan dan serangan dengan umpan-umpan terukur. Fokus latihan minggu ini akan meliputi simulasi skema pressing tinggi dan transisi cepat dari bertahan ke menyerang.
Keduanya menjadi kunci untuk menghadapi gaya permainan Cina yang mengandalkan fisik dan aliran bola panjang. Kami menargetkan 3 poin pastinya, ujar Kluivert tegas. Di sisi lain, Kluivert juga menyampaikan bahwa dirinya menghormati Cina sebagai lawan yang tidak mudah. Namun, semuanya tahu negara yang kita hadapi bukan tim yang mudah. Kami harus menghormati mereka, tapi mereka harus menghormati kami juga. Saya pikir kami punya peluang bagus untuk menang melawan Cina. Jadi, peluangnya cukup realistis bahwa kami bisa menang lawan Cina. Laga melawan Jepang akan jauh lebih sulit, ujarnya. Manajemen PSSI juga dikabarkan menambah fasilitas recovery dan nutrisi agar kondisi pemain tetap prima meski jadwal latihan padat. Selain aspek taktik dan fisik, Kluivert menaruh perhatian khusus pada kekompakan tim. Ia rutin mengadakan sesi bonding, termasuk kegiatan memasak bersama dan diskusi santai untuk memastikan setiap pemain nyaman serta percaya diri. Solidaritas di ruang ganti sama pentingnya dengan latihan di lapangan, ungkap pelatih asal Belanda itu. Jalani latihan tertutup jelang hadapi timnas Indonesia, pelatih Cina ubah posisi pemain demi raih kemenangan. Pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, diprediksi bakal mengubah beberapa posisi pemain agar bisa meraih kemenangan melawan timnas Indonesia. Cina akan menghadapi timnas Indonesia dalam laga ke-9 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama, Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 5 Juni 2025. Pertandingan melawan timnas Indonesia akan menjadi laga hidup dan mati buat Cina. Pasalnya, mereka yang saat ini berada di posisi juru kunci dengan 6 poin diwajibkan meraih kemenangan apabila ingin menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Tim asuhan Branko Ivankovic ini bahkan tak boleh meraih hasil imbang sekalipun karena kemenangan tandang wajib didapatkan. Apabila Cina kalah dari timnas Indonesia, hasil apapun laga melawan Bahrain di pertandingan terakhir grup C tak akan memiliki pengaruh apapun. Untuk itu, jelang menghadapi pertandingan penting lawan timnas Indonesia ini, Ivankovic telah memanggil 26 pemain untuk diboyong lawan skuad Garuda di Jakarta. Cina juga diketahui telah menjalani persiapan sejak beberapa waktu lalu di Shanghai. Dalam persiapan ini, media Cina melaporkan bahwa saat ini tim asuhan Branko Ivankovic menjalani latihan tertutup. Cina bakal menjalani latihan tertutup dari tanggal 29 hingga 31 Mei 2025. Media Cina 163 melaporkan bahwa latihan tertutup ini dimanfaatkan oleh Branko Ivankovic untuk menyesuaikan susunan pemain buat lawan timnas Indonesia nantinya. Mereka juga melaporkan bahwa Cina diprediksi bakal melakukan perubahan posisi untuk menghadapi laga hidup dan mati ini. Menurutnya, perubahan posisi pemain akan dilakukan karena saat ini Cina dalam situasi kurang bagus. Cina kehilangan pemain karena cedera seperti Wu Lei dan ada beberapa yang terkena akumulasi kartu juga. Oleh karena itu, Branko Ivankovic diprediksi bakal melakukan perubahan posisi agar bisa mengisi kekosongan. Untuk itu, latihan tertutup dilakukan agar para pemain bisa memahami keinginan pelatih, dengan harapan mereka bisa mengalahkan timnas Indonesia nantinya, karena ada beberapa pemain yang mengalami cedera atau sedang menjalani hukuman akumulasi kartu. Staf pelatih masih harus mempertimbangkan siapa saja yang akan mengisi posisi tertentu. Tulis 163. Perlu dicatat bahwa dalam latihan game internal beberapa hari terakhir, susunan pemain dalam tiap grup belum tetap, sehingga bahkan para pemain sendiri tidak bisa memastikan apakah mereka akan masuk dalam susunan inti atau mendapatkan kesempatan bermain. TC Timnas U23 Indonesia masih gelap. Korea Selatan sudah agendakan uji tanding lawan Australia. PSSI patut mewaspadai gerak cepat Korea Selatan sebagai calon musuh Timnas U23 Indonesia. Garuda Muda bakal menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada September mendatang.
Drawing kualifikasi tersebut baru saja dilakukan AFC pada Kamis 29 Mei 2025 siang tadi. Hasilnya, Indonesia tergabung di grup J bersama Korea Selatan, Laos, dan Makau. Menghadapi turnamen tersebut, PSSI belum mengumumkan pemanggilan pemain maupun rencana training camp Timnas U23. Pelatih Gerald Vandenberg sudah memantau pemain klub-klub Liga 1 tetapi belum merilis skuad. Sejauh ini hanya ada Sriwijaya FC yang mengumumkan 2 pemainnya terpanggil, sedangkan klub lain masih membisu. Vandenberg justru akan membantu Patrick Kluivert dalam agenda timnas senior di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu di Korea Selatan, persiapan sudah dilakukan jauh sebelum drawing dilakukan. Federasi Sepak Bola Korea Selatan, KFA, menunjuk Lee Min-sung sebagai pelatih Timnas U23. Dilansir dari laman resmi KFA, agenda uji tanding sudah dijadwalkan untuk jeda internasional Juni. Timnas U23 Korea Selatan dijadwalkan menghadapi Timnas U23 Australia pada 5 dan 9 Juni mendatang. Pelatih Lee Min-sung bahkan sudah merilis skuad perdana Timnas U23 Korsel. Dalam skuad tersebut terdapat pemain bintang seperti Bae Jun-ho, Stoke City, dan Lee Hyun-ju, Hannover. Pelatih Lee Min-seong punya filosofi jelas tentang model permainan, ucap pejabat KFA Hyun Yong-min. Komite mengakui keahliannya menangani tim nasional sebagai pelatih setelah berkontribusi memenangi Asian Games 2018 sebagai asisten. Bisa dikatakan Indonesia sudah tertinggal 1 langkah dari Korsel. Ketum PSSI Erick Thohir hanya memberi pernyataan singkat tanpa menjelaskan rencana training camp. Timnas Indonesia U23 tergabung dalam grup J untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026. Korea Selatan, Laos, dan Macau menjadi lawan yang akan dihadapi Timnas U23, tulis Erick. Kita dukung dan doakan Timnas U23 bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Lanjutnya, Timnas U23 Indonesia idealnya berlatih selama jeda internasional Juni berbarengan dengan Timnas senior.